Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hextor. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar Python. Oke, setelah teman-teman kenalan dengan function, sekarang waktunya kita akan membuat ya, maksudnya membahas ya tentang gimana cara membuat atau ya membuat itu cuma analogi ya, lebih tepatnya mendefinisikan suatu function ya. Lebih tepatnya pada video kali ini ya kita akan membahas gimana caranya apa ya, mendefinisikan function dengan nilai balik ya teman-teman. Jadi function itu ada dua jenis ya. Eh, Kalau berdasarkan sifatnya ya. Kalau berdasarkan sifatnya, function itu ada dua jenis ya. Yang pertama ada function dengan nilai balik dan yang kedua itu adalah function tanpa nilai balik. Nah, kita akan bahas function dengan nilai balik dulu ya, teman-teman. Oke. Pertama-tama kita akan lihat formatnya tuh seperti apa. Jadi formatnya tuh ya simple banget ya. Bisa dikatakan ya gampang banget gitu. Eh, Formatnya tuh ya seperti ini teman-teman. Kita cukup tulis dev seperti ini ya. Kemudian nama functionnya apa gitu. Nama function, nama method itu apa ya kan. Misalnya eh, kita ambil contoh yang paling enak aja deh, yang paling sering kita temui yaitu perkalian. Ya udah kita tulis perkalian. Nah, seperti ini ya. Perkalian eh, perkalian dua ini ya, dua nilai. Eh, Gini aja deh kita nulisnya ya. Perkalian dua nilai. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita eh, tulis kurung ya, teman-teman. Kurung biasa. Nah, seperti ini. Nah, di dalam kurung biasa ini adalah tempat yang dimana kita itu menerima apa yang kita lempar ya. Eh, Sebutannya tuh istilahnya tuh parameter ya, teman-teman. Nah, gitu. Analoginya tuh kayak wadah wadah blender gitu loh. Kayak ya kayak blender gitulah. Bagian dalam blender gitu loh ya kan. Ketika kita eh, ingin membuat jus ya kan, maka kita akan melempar suatu buah ya memasukkan suatu buah ke dalam blender. Nah, bagian dalam blender itu adalah analogi dari bagian ini ya, bagian dalam dari kurung ini ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, jadi kita ngelempar nilai ke dalam sini ya, teman-teman. Nah, itulah yang disebut sebagai parameter. Nah, misalnya kita karena ini perkalian dua nilai, maka di sini parameternya kita sediakan dua ya, teman-teman. Kita sediakan dua ya, yaitu misal A dan B. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Karena ya perkalian dua nilai ya, sesuai nama ya, teman-teman. Jadi kita sediakan dua parameter. Tapi kalau misalnya perkalian tiga nilai ya, ya udah ya kan kita mungkin sampai tiga parameter seperti ini ya. Tapi dua parameter cukup, aku rasa ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita kasih titik dua ya. Nah, kemudian kita tulis apa aja langkah-langkah yang ingin kita eksekusi di dalam ini ya, di dalam function ini. Kalau Blender kan langkah yang akan dieksekusi kan ini ya, apa namanya, memutar-mutar kayak apanya sih? Ya sebut saja baling-balingnya, ya kan? Baling-baling dari Blendernya tuh diputar-putar ya kan dengan sangat kencang untuk menghancurkan buah yang kita masukkan ke dalam. Nah, itu prosesnya kalau dalam Blender. Nah, sedangkan function yang ini prosesnya itu harusnya ya perkalian ya, sesuai namanya. Ya kan, perkalian dua nilai. Berarti prosesnya adalah mengkalikan ya, mengalihkan dua nilai, ya kan. Nah, mungkin seperti ini deh. Kita tulis misal C ya kan. Kita siapkan variabel baru di sini ya, teman-teman. Variabel C.
Nah, C yang di mana C ini adalah akan menampung nilai dari A dikali B. Nah, jadi kita tulis A dikali B. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah jadi, ya kan, kalau sudah jadi seperti ini, ya kan, prosesnya udah selesai, barulah kita akan kembalikan nilainya, ya kan. Nah, kalau Blender kan kembaliannya kan ini ya, setelah diproses ya kan kembaliannya adalah jus, ya kan. Nah, sedangkan ini kembaliannya adalah ya hasil perkalian, ya kan. Nah, gimana cara mengembalikannya? Nah, cara mengembalikannya adalah kita gunakan perintah return. Nah, seperti ini. Gunakan perintah return. Nah, kemudian setelah itu kita akan tulis apa yang ingin kita kembalikan. Nah, misalnya dalam hal ini kita ingin mengembalikan C, ya udah tulis C seperti ini. Nah, ya. Nah, seperti ini, tulis C. Atau mau mengembalikan variabel lain, ya kan? Atau mau mengembalikan dalam bentuk ekspresi, itu juga bisa ya, teman-teman. Misalnya seperti ini, A dikali B seperti ini. Itu juga bisa ya, teman-teman. Jadi nggak harus berupa variabel ya, tapi juga bisa berupa ekspresi ya. Maksudnya ekspresi itu kayak operator gitu loh, ya kan? Operator atau ya sejenisnya lah, ya kan, yang menghasilkan suatu nilai ya. Nah, sedang apa namanya? Yang ini ya, A dikali B ini itu pastinya menghasilkan nilai. Makanya dia bisa dijadikan ya apa namanya? Bisa ditulis di sini gitu, ya kan, untuk dijadikan kembalian gitu. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi di sini karena kita udah menyediakan variabel C ya di sini sebagai penampung A dikali B-nya, maka ya tulis saja C seperti ini ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini ya ya udah ya kan tinggal kita pakai aja ya kan Blendernya ya kan. Nah, Blendernya udah jadi nih, udah kita rancang, udah kita buat ya kan. Ya apalagi yang kita lakukan selain menggunakannya ya kan. Nah, misalnya ya kan kita ingin make ya kan make function ini itu untuk dua nilai deh ya kan, yaitu nilai X dan nilai Y. Nah, misalnya X-nya 10, Y-nya sama dengan 12. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian gimana cara makainya? Cara menggunakan function yang ini itu gimana caranya? Nah, caranya adalah kita harus menyediakan wadah ya. Wadah untuk apa? Wadah untuk menampung hasil dari function ini ya. Sama seperti Blender. Kalau kita membuat jus ya. Nah, jusnya udah jadi nih, udah diproses sama Blender. Jusnya udah jadi. Nah, pertanyaannya apakah jus itu akan kita tumpahin ke lantai? Ya enggak kan? Enggak mungkin kan ya kan? Jus dari Blendernya tuh langsung kita tumpahin ke lantai atau ke sembarang tempat ya. Nah, nggak mungkin. Melainkan apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mencari gelas atau wadah sejenisnya, ya kan, untuk menampung jus tersebut. Nah, sama, ya kan, dalam hal ini kita juga perlu menyediakan wadah untuk menampung hasil dari function ini. Wadahnya itu ya macam-macam. Bisa berupa variabel atau bisa juga kita langsung lempar ke dalam print. Nah, kayak gini contohnya. Nah, jadi kita bisa ya kan nulis apa ya? Nulis functionnya itu di sini ya kan di dalam print ini ya. Nah, gitu ya. Jadi wadahnya tuh bisa maksudnya tuh wadahnya tuh bisa bisa berupa variabel atau berupa print kayak gini itu juga bisa ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau wadahnya udah ada ya kan sekarang gimana cara cara makainya gitu loh ya kan, cara make Blendernya. Nah, caranya tuh ya kita cukup tulis nama functionnya apa. Misal nama functionnya ini kan perkalian dua nilai. Ya udah tulis aja perkalian dua nilai seperti ini. Nah, kemudian kita kasih kurung lagi. Nah, di dalam kurung ini kita tentukan apa aja yang ingin kita proses ya kan. Kayak misalnya ya kan dalam Blender ya kan kita tentuin buah apa yang ingin kita haluskan
atau sayuran apa yang ingin kita haluskan, atau ya benda apa lagi gitu loh ya kan, yang ingin kita haluskan gitu. Misalnya gula ya kan, pengen kita haluskan ya kan. Nah, gitu ya. Pokoknya kita tentuin apa yang ingin kita proses ya. Misalnya dalam hal ini kita ingin apa ya tadi? Kita pengen memproses X dan Y. Nilai X dan Y. Ya udah tulis aja X seperti ini, koma Y. Nah, seperti ini. Ya. Dan perlu diingat kalau ini ya, X dan Y ini itu juga disebut sebagai parameter. Sama seperti ini, ya. Sama seperti ini. Ini juga disebut sebagai parameter, ya. Nah, sama ya, sama-sama disebut sebagai parameter, ya. Tapi tentu saja ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu akan kita bahas lebih lanjut di video berikutnya aja. Tapi yang jelas, satu hal yang teman-teman harus tahu, ya. Yang ini dan yang ini itu disebut sebagai parameter. Nah, parameternya itu jumlahnya harus sama, teman-teman. Nah, kayak misalnya ya kan di sini kita nulis parameternya cuma ada 2. Ya udah ya kan, di sini nggak boleh kita nulis parameternya tuh ada 3. Misal X, Y, Z ya kan, kayak gitulah. Nggak boleh. Ya kan? Atau cuma X doang. X doang kayak gini tuh juga nggak boleh, ya. Jadi harus sama persis gitu loh ya kan, di sini 2 ya. Di sini juga 2 parameternya. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ya udah kita coba run dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, kita lihat outputnya adalah 120. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya. Oke, mari kita lihat. Nilai X adalah 10, nilai Y adalah 12. Nah, jadi ya kan X nilai 10 ya kan, itu diwakili oleh X yang ada di sini. Dan 12 itu diwakili oleh Y yang ada di sini. Nah, nilai 10 itu akan dilempar ke variabel A. Dan nilai 12 ya, yang Y ini, itu akan dilempar ke B. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga secara otomatis, di dalam function ini, A itu bernilai 10 dan B itu bernilai 12. Nah, sekarang kita lihat. C sama dengan A dikali B. Artinya apa? Artinya nilai dari C adalah 10 dikali 12. Berapa 10 kali 12? Ya 120. Ya udah, berarti nilai C adalah 120. Nah, terakhir kita lihat return C. Berarti ya kan kita akan kembalikan nilai 120 tadi. Nah, dikembalikannya tuh kemana? Ke sini. Dikembalikan ke sini. Ya. Nah, gitu ya, teman-teman. Dikembalikan ke sini. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sedikit gambaran tentang alur bagaimana proses nilai X dan Y ini itu berubah jadi 120. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya nih sampai di sini. Gimana kalau wadahnya tuh variabel? Misalnya Z sama dengan jadi ini kita pindahkan ya. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, kira-kira apakah bisa kalau seperti ini ya? Jawabannya adalah tentu bisa. Ya kan? Maka Z-nya nanti akan bernilai 120 dan kalau kita coba print Z, maka outputnya sama. Coba kita run nih. Tuh, outputnya tetap 120. Jadi, masalah wadah itu ya suka-suka kita aja, ya kan? Sesuai kebutuhan aja, ya kan? Mau kita naruhnya di gelas atau di wadah biasa ya terserah, senyamannya kita aja, ya kan? Nah, gitu ya, teman-teman. Sesuai kebutuhan kita juga gitu loh, ya kan? Nah, jadi ya intinya mau ditaruh di variabel atau langsung ditaruh di print ya sama aja ya, teman-teman. Nggak akan merubah prosesnya, ya. Hanya saja penulisannya tentu berbeda. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus ada yang bertanya lagi nih pasti, gimana kalau kita nggak nyiapin wadah dari function ini, ya kan? Jadi kayak ditumpahin aja, ya kan? Secara sembarangan, ditumpahin ke lantai atau gimana.
Nah, misalnya tuh gimana? Misalnya tuh kayak gini, ya. Misalnya tuh kayak gini, ya. Nah, kalau kita lihat ya kan, kita nulis function ya, bukan nulis sih, lebih tepatnya memanggil atau menggunakan functionnya ya kan. Tapi, nilainya ya kan, nilainya itu ditaruh di mana gitu, nggak jelas, ya. Nilainya ini ditaruh di mana ya kan, nggak jelas gitu, ya kan. Nah, kalau kayak gini ya kan, itu ya, tentu saja ini bukan tindakan yang, dibenarkan, karena nggak akan ada gunanya, ya. Nggak akan ada gunanya, karena, buat apa kita, make blender kalau ujung-ujungnya, jusnya malah kita tumpahin ke lantai, gitu. Nah, kayak gini nih contohnya, ini nggak jelas, kita naruh naruh hasil dari function ini tuh kita taruh di mana tuh nggak jelas, gitu, ya kan. Bukan di variabel, bukan juga di print, gitu, ya kan. Nah, ini jelas bukan tindakan yang dibenarkan. Tapi teman-teman pasti penasaran banget, kira-kira apa yang terjadi kalau kita maksa, ya kan? Misal kita coba run, kira-kira apa yang terjadi? Oke, mari kita coba run ya. Dan hasilnya nggak akan terjadi error. Hanya saja pemanggilan dari function ini itu akan sia-sia, ya. Karena ya eh, analoginya kayak ditumpahin ke lantai, ya sia-sia. Jusnya nggak bisa kita minum dong kalau ditumpahin ke lantai. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi, secara teknis nggak akan terjadi error, ya. Hanya saja, ya kan, tindakan seperti ini itu, eee, ya sia-sia aja gitu loh, ya kan. Nggak akan menghasilkan apa-apa, ya kan. Jadi bukan, tindakan yang direkomendasikan. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, jadi aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang, function dengan nilai balik ya. Pada video berikutnya kita akan ngebahas tentang function tanpa nilai balik ya. Yang dimana tentu saja karakteristiknya berbeda dengan function dengan nilai balik ini ya teman-teman. Oke? Dan yep, tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yep, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!